mengucap syukur Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati semua jemaat yang hadir ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Urapi dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, biar kami merasakan hadirat-Mu, kehadiran-Mu. Siapkan hati kami semua, biar kami siap menerima firman-Mu. Kami akan diberkati karena Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom saudaraku semuanya. Apa kabar? Saudara belum melihat saya tapi bisa berkata shalom. Berarti saudara percaya saya ada di sini. Saudara percaya saya ada di sini karena saudara mendengar suara saya. Amin. Saudara percaya karena saudara tahu persis ada suara saya, berarti ada orangnya. Nggak mungkin rekaman. Tapi bagaimana saat ini di tengah-tengah saudara tidak ada Yesus. Tidak kelihatan Yesus. Tidak ada suara Yesus. Saudara percaya nggak bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita? Nggak semuanya amin. Saudara percaya nggak bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita? Oleh sebab itu kalau ada yang ngantuk, Tuhan tahu. Jangan ngantuk, Tuhan tahu. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini judulnya ialah Tuhan hadir dalam segala keadaan. Saya memberikan tema ini karena saya merasa bahwa kita setiap manusia gampang mengatakan Tuhan hadir dalam segala kehidupan saya. Itu gampang kalau pada saat kita semuanya baik-baik saja. Usaha lancar, pekerjaan lancar, sehat-sehat, keluarga baik-baik. Rasanya gampang kalau kita mengatakan Allah hadir dalam keluarga saya. Tapi pertanyaan saya saat ini, bagaimana kalau saat ini saudara dalam keadaan yang tidak baik? Bagaimana kalau saat ini di hadapan saudara, saudara diberikan pilihan. Mau hidup atau mati. Apakah Allah masih hadir? Apakah saudara masih percaya Allah masih hadir? Kalau di hadapan saudara adalah hidup dan mati. Kita baca Daniel pasal 3. Kita buka ayat yang ke-14 dulu. 14, 15, dan 16. Ya, saya nggak kebaca kalau itu jauh. Kita baca ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, Raja berkata jika kamu bersedia, berarti Raja masih memberikan kesempatan. Raja masih memberikan kesempatan jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah, menyembah patung yang kubuat itu. Patung yang dibuat tuh tingginya 27 meter, lebarnya 2,7 meter. Ya, sujud patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam? Saya lebih senang ke yang Pak Lukas, gembala sidang kita pernah ngomong.
Sekali-kali yang khotbah duduk, yang dengar tuh berdiri. Pak Lukas waktu itu gembala kita pernah ngomong gitu, boleh cobain? Saya duduk, berdiri, semuanya berdiri. Coba, gak ada yang mau berdiri Pak Lukas. Pada gak mau, coba dong berdiri. Berdiri dong sebentar, kok bandel? Berdiri. Mending susah disuruh berdiri. Saya duduk. Enak juga pikir-pikir, gimana kalau saya khotbah sampai selesai duduk, saudara yang berdiri terus sampai selesai, pada kabur kali. Ya silakan duduk, takutnya pada kabur. Tapi enak juga ya. Nah saudaraku sekalian, rajanya ngomong, siapa yang dapat melepaskan kalian dari tanganku, kalau kalian tidak mau menyembah, ya. Jadi raja merasa patung yang dia dirikan, patung emas itu adalah pemujaan kepada dirinya. Kalau orang menyembah itu sama dengan menyembah dia. Tapi ini yang hadir adalah kalau saudara baca ya, Daniel pasal 3 itu ada 30 ayat. Kalau saudara baca ayat sampai 1 sampai 30 diceritakan bahwa raja sesudah membangun patung yang tingginya 27 meter itu, lalu raja mengadakan pentabisan pada patung itu. Pentabisan hari pentabisan patung yang dia dirikan itu. Waktu dia mengadakan pentabisan, dia memanggil semua rakyat di kerajaan Babel. Dia memanggil semua menteri, semua bupati, semua orang yang berkedudukan sampai kepada segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Semua harus hadir dan sujud menyembah. Saat itu yang hadir mungkin ribuan orang, bisa juga jutaan orang. Jadi ribuan atau jutaan dibandingkan dengan 3 orang. Waktu semua orang sujud menyembah, mereka tegak berdiri. Mereka tidak mau menyembah. Kelihatan nggak kalau cuma 3 orang? Kelihatan, sangat kelihatan karena semuanya tunduk ke bawah, semua menyembah karena takut dilemparkan kepada dapur api. Tapi 3 orang ini tetap berdiri. Poin pertama yang saya mau sampaikan ialah Sadrak, Mesak dan Abednego tetap taat dan setia kepada Allah yang mereka percaya. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut kepada apa yang akan mereka alami. Mereka hanya percaya bahwa satu-satunya Allah yang mereka harus sembah ialah Allah Israel. Mereka berani, saya singkat aja lah, soalnya kalau ngomong Sadrak, Mesak, Abednego panjang banget. Saya singkat jadi SMA, bukan sekolah ya. SMA berarti Sadrak, ya pinter semuanya. Nah, SMA ini berani berkata tidak kepada raja. SMA ini berani berkata tidak kepada dosa. SMA ini berani berkata tidak kepada penyembahan berhala. SMA ini berani berkata tidak kepada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Pertanyaan saya, menyembah kepada patung emas itu sesuai nggak dengan perintah Allah? Suaranya pada kecil, udah ngantuk. Menyembah kepada patung berhala, menyembah kepada patung emas itu sesuai dengan hukum Allah nggak? Lumayan. Tidak sesuai. Mereka tahu, mereka orang Yahudi, mereka yang sudah kenal hukum Taurat, mereka sangat hafal bahwa hukum Taurat di dalamnya hukum yang ke-1 sampai ke-4 ialah kewajiban manusia kepada Allah. Ya, yaitu yang ke-1, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, tidak boleh membuat patung menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Nah, ini Raja Nebukadnezar suruh nyembah, mereka tidak mau melanggar hukum ke-1 dan ke-2. Kalau hukum ketiga kita tahu tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Hukum keempat kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima sampai ke-10 adalah kewajiban kita kepada manusia. Jadi Allah mengajar kepada kita bukan hanya kewajiban kepada Allah, tapi juga kewajiban kepada sesama. Apa itu? Ingat hukum kelima apa? Hukum
hormatilah orang tuamu. Hukum ke-6, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri orang lain walaupun dia cantik. Jadi jangan mengingini barang sesamamu yang bukan hakmu. Nah, SMA ini tahu dan dia tidak mau melanggar hukum Allah. Mereka lebih baik mati daripada harus taat menyembah kepada patung. Jadi mereka tidak takut. Waktu raja berkata, kamu tahu nggak tidak ada yang dapat melepaskan kamu dari tanganku. Sombong, raja merasa dia paling berkuasa. Di atas dia tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan SMA. Tapi SMA dengan berani berkata, tidak ada gunanya raja ngomong apapun, kami tidak mau menyembah. Mereka menunjukkan imannya kepada dunia. Dunia bisa melihat iman mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah dunia bisa melihat iman saudara dan saya? Jangan hanya di gereja kelihatannya alim, tapi keluar dari gereja, saudara menjadi lalim, saudara menjadi garang, menjadi sombong, menjadi judes. Marah-marah kepada tukang parkir, marah di restoran. Jangan sampai begitu, tunjukkan iman kita kepada dunia. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia, tapi jangan serupa dengan dunia. Saudara suka makan ikan laut? Pernah gak saudara makan ikan laut, saudara bilang, kok dagingnya asin ya? Padahal bukan ikan asin, ikan laut. Saudara makan ikan kakap, ikan laut, enak. Dagingnya tidak asin, walaupun ikan laut hidup di dalam air asin. Air asin tidak masuk ke dalam daging mereka, tidak mempengaruhi rasa mereka. Kita hidup dalam dunia, jangan sampai kita sama dengan dunia. Dunia tidak boleh mempengaruhi kita, kita tetap anak Allah, amin. Itu poin pertama, yaitu kita harus tetap taat dan setia hanya taat dan setia kepada suaranya lebih dari yang tidak makan. Itu poin pertama. Yang kedua, siap menerima konsekuensinya. SMA sudah siap menerima konsekuensinya. Iman mereka tidak bergantung kepada apa yang kelihatan. Yang kelihatan di depan mereka apa? Perapian yang menyala-nyala. Yang kelihatan di depan mereka dapur api yang menyala-nyala. Di mana kalau orang masuk pasti mati. Tapi iman mereka tidak bergantung kepada yang kelihatan. Iman mereka hanya bergantung kepada Allah. Mereka tidak takut dengan kematian, mereka tidak takut dengan api itu. Sekalipun mereka belum tahu bagaimana rasanya dibakar api. Tapi mereka tidak takut. Iman mereka tetap teguh, tetap percaya. Firman Allah katakan, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bagus. Iman yang besar bisa mendatangkan keajaiban. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Dahsyat. Tapi saya katakan pada hari ini, pada pagi ini, iman yang sejati tetap percaya walaupun gunung itu tidak pindah. Iman yang sejati tetap percaya walaupun doa saudara tidak dijawab. Iman yang sejati walaupun doa tidak dijawab, dia tetap percaya Allah punya rencana. Saya katakan doa saudara belum dijawab, bukan berarti Allah tidak akan menjawab doa saudara. Amin. Kalau Allah belum menjawab doa saudara, mungkin karena Tuhan. Karena Tuhan apa? Karena Tuhan sedang menguji iman saudara. Oleh sebab itu doa saudara tidak dijawab. Karena Tuhan sedang menguji iman saudara. Kita harus memiliki iman yang seperti SMA. Sekalipun, walaupun saya tetap percaya. Tolong buka Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18.
Kita baca bersama-sama 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, mereka percaya dengan yakin Allah yang mereka puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Saya lebih senang dengan perkataan, kalau Allah kami yang kami puja mau melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Lihat ayat 18. Tetapi seandainya tidak bukan berarti Allah tidak mampu, bukan. Tapi seandainya Allah tidak mau menyelamatkan kami. Ya, seandainya Allah tidak mau menyelamatkan kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Apa katanya? Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Tidak akan memuja patung yang Tuanku dirikan, tidak akan. Perhatikan. Mereka imannya begitu kokoh. Kalau Allah kami mau menyelamatkan kami, pasti sanggup. Karena Allah kami besar, Allah kami dahsyat. Laut Teberau aja bisa dibelah. Allah kami hebat. Iman mereka kokoh, tetap percaya. Tapi seandainya tidak apa-apa. Kami sudah siap menerima konsekuensinya. Sekalipun mereka sudah lihat dapur api. Mereka belum tahu waktu itu bahwa Allah nanti akan menyelamatkan. Mereka belum tahu. Mereka cuma tahu pasti mati. Tapi mereka berkata, sekali-kali kami tidak akan takut. Iman mereka adalah iman yang walaupun sekalipun Allah tidak menolong kami tetap percaya. Tapi berapa banyak anak Tuhan seringkali berdoa dan berkata, kalau Tuhan jawab doa saya, kalau Tuhan lancarkan usaha saya, kalau Tuhan berikan saya pekerjaan yang baik, saya akan ke gereja. Kalau Tuhan sembuhkan saya saat ini yang sedang sakit, maka saya begitu sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya akan ikut paduan suara. Saya akan ini dan itu. Tapi akhirnya dia lupa kepada janjinya. Tapi janji Allah tidak pernah dia ingkari. Ibrani 13 ayat 5b. Dikatakan Allah katakan apa? Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan ayat 8-nya langsung disambung dikatakan, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai. Amin. Aminnya begitu lemas. Saudara percaya doa saudara tidak jawab. Allah tetap adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Amin. Lumayan. Nanti saya pisahkan yang bilang amin perempuan dulu. Suara perempuan biasanya lebih nyaring daripada laki-laki. Jangan kalah makanya laki-laki ya. Jadi kita tahu kita harus memiliki iman yang saya katakan apa? Sekalipun, walaupun Tuhan tidak menjawab doa saya. Mungkin di antara saudara yang hadir pada pagi hari ini, ada yang pernah mengalami, waktu dulu pernah mengalami usahanya tidak lancar sampai tutup. Dulu punya rumah sampai tidak ada rumah. Hidupnya dari hari ke hari penuh perjuangan, sulit. Tapi satu yang dia miliki, walaupun doa mereka tidak dijawab, dia tetap percaya, tetap tidak meninggalkan Tuhan, tetap setia kepada Yesus. Maka hari ini saya percaya Tuhan mengangkat dia. Bisa saja saudara tidak berkati, tidak maju, tapi anak saudara berkat turun kepada anak cucu. Berkat saudara karena kalian orang tua tetap setia dan taat kepada Tuhan, maka Allah memberkati anak saudara. Anak saudara usahanya jadi maju, anak saudara punya rumah lebih bagus daripada saudara dulu, mobil yang lebih bagus, sehingga kalian pada masa tua menikmati berkat Allah melalui anak saudara. Anak saudara tidak boleh sombong karena itu berkat orang tua turun kepada anak cucu.
Karena orang tuanya setia. Coba orang tuanya tidak setia meninggalkan Tuhan. Jangan harap anaknya diberkati. Amin. Jadi saudaraku, saya katakan bahwa kalau Allah tidak menjawab doa kita, dia punya tujuan. Jangan memaksa. SMA tidak memaksa kepada Allah. SMA tidak berkata, ya Allah jawab dong, lepaskan aku dong dari dapur api. Tidak. Tapi dia berkata, kedaulatan Allah untuk menjawab. Keputusan ada di tangan Allah. Tidak akan memaksa Allah. Dia hanya berkata kepada raja, seandainya tidak pun kami tetap tidak akan menyembah Allah. Adakah saudara di tempat ini yang merasa bahwa doa saudara dari dulu sekarang Tuhan tidak jawab? Tuhan belum jawab? Ada? Angkat tangannya kalau ada. Tidak berani? Ada yang doanya belum dijawab kan? Tidak berani? Sayang angkat tangan. Saya pernah merasakan doa saya tidak dijawab Tuhan. Saya pernah merasakan satu pergumulan yang sangat berat. Hari ini saya mau saksikan kepada saudara. Walaupun saya khotbah di tempat lain, saya tidak pernah saksikan ini. Kecuali hari ini pertama kalinya saya saksikan di kebaktian KU. Kenapa saya berani saksikan? Karena saya sudah minta izin kepada anak dan mantu saya minggu lalu. Ada nggak hadir nggak angkat tangan anak saya dan mantu saya? Ada nggak? Yusak dan Nita ada? Ada? Oh ada di depan. Waduh, saya minta izin dulu karena dulu mereka tidak suka kalau ada yang tanya. Kami dulu tidak bisa menerima. Kami dulu tidak suka kalau ditanya orang, jadi nggak pernah cerita. Tapi atas izin anak mantu saya hari ini menyaksikan kepada saudara supaya saudara tidak bertanya-tanya ada kejadian apa sih dengan cucunya Eeng sehingga hanya bisik-bisik. Saudara mulai saat ini tidak usah bertanya. Hari ini saya jelaskan kepada saudara. Tanggal 5 Februari 2017 cucu saya lahir. Senang dong, itu cucu pertama. Cucu saya lahir, sehat, bagus. Kami semua sekeluarga di Jakarta. Saya di Jakarta waktu itu. Di Jakarta kami di rumah sakit sangat sukacita sekeluarga. Tapi pada hari ketiga, dokter kasih kabar bahwa cucu kami ini tidak mendengar sebelah kanan atau sedikit kedengarannya. Sebelah kiri ada sekian persen. Jadi intinya cucu saya pendengarannya tidak baik. Hari itu seperti halilintar mendengar kabar itu. Hati kami hancur, kami tidak percaya. Tapi dokter berkata mungkin karena masih 3 hari syaraf-syarafnya masih bertumbuh. Mungkin nanti bertumbuh dan akan menjadi bagus komplit. Waktu dengar gitu ada dong pengharapan dalam hati. Waduh, pengharapan itu tidak pernah saya lepaskan. Tiap hari, tiap saat di Jakarta saya temenin, saya berdoa, Tuhan tunjukkan mujizat-Mu. Biar cucu saya bisa mendengar dengan baik. Hari demi hari. Waktu 3 bulan, dokter bilang mungkin 3 bulan sudah tumbuh. 3 bulan dites. Waktu 3 bulan kami ke rumah sakit yang lebih besar dengan alat yang lebih besar. Jangan bukakan dulu, belum itu. Belum sampai di sana. Waktu kami ke rumah sakit 3 bulan dites. Tahu nggak di tempat tes? Anak saya, mantu saya, kami bertiga. Hoan sama anak saya yang gede ada di sini sama mantu. Kami bertiga masuk ke kamar tes. Itu yang namanya tangan saya dingin sampai gemetar, badan saya gemetar menantikan hasil tes itu bagaimana. Ya, waktu tes keluar, waktu lagi dites, saya di kamar itu saya berlutut, saya berdoa. Saya berlutut, saya berdoa minta mujizat.
Mantu saya, anak saya, kami semuanya menangis. Aduh, saya waktu dapat kabar keluar bahwa tetap tidak mendengar. Saya tengkurup, saya guling-guling di tempat itu, rumah sakit itu. Saya menangis, meraung-raung, Tuhan kenapa tidak diizinkan mujizat? Kenapa tidak ada mujizat? Kami menangis. Menangis dan menangis. Pulang dari rumah sakit itu anak saya marah-marah. Manusia dong marah-marah. Dia nyetir mobil, dia marah-marah, kenapa harus anaknya? Tapi saya bersyukur mantu saya Anita kuat. Dia menguatkan anak saya. Dia tetap menguatkan anak saya supaya percaya, supaya jangan ini. Karena saya takut di jalan dia marah-marah lagi nyetir, gimana itu setirnya. Kami menangis dalam mobil. Lalu ketika cucu saya sudah 6 bulan, kami bawa ke Singapura. Karena kami masih punya pengharapan bahwa Indonesia tesnya nggak benar, kita ke Singapura. 6 bulan cucu saya kami ke Singapura tes. Di tempat tes saya gemetar, tangan saya dingin. Tetap mengharapkan bahwa mujizat akan terjadi. Tapi hasilnya keluar, tetap cucu saya tidak bisa mendengar. Hanya sebelah kiri sekian %. Jadi kesimpulannya dokter katakan harus dioperasi pasang implan. Yang sebelah kanan harus diimplan. Akhirnya kami ambil keputusan dioperasinya di Jakarta karena di Singapura biayanya sangat besar. Bisa bukan ember. Jadi kami di Jakarta. Boleh keluarkan foto tadi. Itu dioperasi pada saat cucu saya umurnya 2 tahun kurang 2 bulan. Itu adalah foto yang keluar dari kamar operasi. Saya melihat menantu saya sedang menangis. Dan saya sambil menangis saya fotoin sebagai kenang-kenangan. Bahwa pernah terjadi hal begitu. Cucu saya 2 tahun kurang 2 bulan dioperasi. Saudara tahu 2 tahun saya di Jakarta jagain cucu saya. Ada satu pergumulan di mana saya merasa kenapa Tuhan tidak jawab doa saya. 2 tahun saya tidak bisa berkhotbah. Saya tidak mau berkhotbah, saya tidak mau melayani. Apalagi kok khotbahnya tentang mujizat. Orang saya aja tidak mendapat mujizat, jadi saya tidak mau khotbah tentang mujizat. Itu doa yang saya merasa Tuhan belum menjawab. Tuhan tidak menjawab. Tapi hari ini saya tahu Tuhan punya rencana yang indah untuk cucu saya. Kalau saudara lihat cucu saya hari ini, dia pinter. Dia tidak cadel, dia ngomongnya lancar. Bagus, berani. Saudara belum tentu berani maju ke depan untuk fashion. Cucu saya bisa. Ini pipanya ngalir kok nggak ada yang kasih tisu ya. Kasihan ya pipanya ngalir terus. Makasih. Jangan sepak dong nanti ngalir terus. Jadi dalam kehidupan ini ada proses. Ada proses yang kita tidak mengerti. Iman kita jangan melihat kepada yang kelihatan. Tapi iman kita harus kepada yang tidak kelihatan. Yaitu surga yang kekal, hidup yang kekal. Jadi ingat yang tadi saya katakan. Kalau Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab doamu. Tapi Tuhan sedang menguji imanmu. Apakah kamu tetap setia kepada Tuhan? Atau kamu meninggalkan Tuhan? Tuhan mau kita tetap setia, tetap percaya kepadanya. Itu poin kedua. Poin ketiga ialah karena tema hari ini Allah hadir dalam segala keadaan. Jadi saya ambil tema ketiga ialah Allah hadir dalam api kehidupanmu. Waktunya habis? Udah jam 9? Boleh? Tadinya kalau waktu habis saya sambungnya di KU2 biar semua datang di KU2 gitu loh. Nah, poin ketiga saya ambil yaitu Allah hadir dalam api kehidupanmu. Kenapa saya katakan api? Karena akhirnya SMA dilemparkan ke dalam api. Waktu dilemparkan, SMA tidak tahu bahwa Allah akan hadir. Tapi kita tahu kenyataannya. Allah hadir dalam api yang menyala-nyala itu.
Kenapa kita tahu Allah hadir? Karena Raja berkata kepada menterinya, bukankah tadi kita lempar 3 orang? Kenapa di dalamnya ada 4 orang? Coba buka ayat 27. Daniel 3 ayat 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Karena keberanian mereka, Raja memuji bahwa Allah SMA adalah Allah yang maha tinggi. Keluarlah, datanglah kemari. Ayat 27, dan para wakil raja, para pengusaha, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh-tubuh orang-orang ini apa? Tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ajaib nggak? Kenapa bisa begitu? Karena Allah hadir dalam api kehidupan mereka. Saudara, kalau tetap percaya kepada Tuhan, maka Allah akan hadir dalam api kehidupan. Kenapa saya katakan api kehidupan? Setiap kita di dalam dunia ini mempunyai api masing-masing. Kadang-kadang kita merasa masalah kita begitu berat sekali. Itu seperti api yang membakar kita, memurnikan kita, memproses kita. Setiap hidup manusia itu diproses. Melalui proses maka akan tampil menjadi indah, menjadi cemerlang. Jadi Allah hadir ketika mereka dalam api. Hidup manusia tidak ada yang baik-baik aja. Semuanya punya masalah. Ada 3 masalah yang dihadapi manusia. Itu terjadi pada murid-murid Yesus. Ketika Yesus mati, maka murid-muridnya sangat kacau. Minggu lalu Pak Gembala bawakan firman tentang murid Yesus yang menuju ke Emmaus. Itu adalah kedua murid Yesus yang hatinya sedang kacau. Yang merasa kecewa. Kenapa Allah yang mereka sembah, Yesus Kristus, tidak menjadi raja bangsa Israel? Itu yang mereka harapkan. Kenapa malah mati di kayu salib? Mereka kecewa. Mereka sedih. Saudara baca, dikatakan di sana, mereka bermuram durja. Mereka sedih. Ketawa, bermuram. Ya, silakan saya salah. Hese. Kadang-kadang hararese. Keseleo. Nah, mereka merasa bahwa kecewa dengan Tuhan. Jadi sesudah Yesus mati, itu kehidupan kita itu kacau. Bukan kehidupan kita. Saat ini kita tahu. Tapi mereka saat itu belum tahu bahwa Yesus akan jadi naik ke surga. Mereka belum tahu bahwa Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Mereka belum tahu. Tapi kita sudah tahu. Saat itu hati mereka sedang kacau. Allah hadir kepada hati yang kacau. Allah memberikan mereka ketenangan. Memberikan ke mereka satu kemantapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Proses yang kedua yaitu manusia. Yang pertama tadi apa saya katakan, bahwa sejak Tuhan meninggalkan murid Yesus itu ada yang dalam hati yang sedih. Jadi hati yang sedih Yesuslah hadir. Yang kedua yaitu hati yang apa ya? Yang kedua tuh hati yang kira-kira kita selalu merasa khawatir. Contohnya, waktu Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya khawatir. Aduh, biasanya Yesus yang kasih makan. Kok hari ini Yesus mati, lalu kita gimana ya makannya? 5.000 orang dikasih makan, hari ini gak ada Yesus gimana? Lalu Petrus bersama teman-temannya kembali menjadi kepekerjaannya menjadi nelayan. Waktu mereka kembali ke nelayan, hati mereka sedang khawatir, sedang takut. Jadi mereka waktu pergi nangkap ikan, padahal biasanya jago, tapi hari itu tidak dapat ikan. Yesus tahu.
Yesus sudah siapkan. Yesus sudah berkata kepada ikan-ikan, hei kalian nyumput di kanan, nyumput di kanan. Jadi waktu mereka nggak dapat, Yesus bertanya, dapat ikan nggak? Enggak, tebarkan jalamu di kanan. Yesus sudah siapkan ikan di kanan. Begitu tebarkan, dapat berapa ekor? 153. Artinya akulah Tuhan. 153. Menurut penelitian, Danau Tiberias ada 153 jenis ikan. Jadi yang boleh masuk, yang ada satu jenis ikan hanya boleh masuk satu. Mungkin ada jenis yang sama yang mau masuk sama Yesus digini. Hei, jangan masuk, sudah masuk yang jenismu. Sesama biskota jangan saling mendahului, tahu nggak? Sesama biskota jangan saling mendahului, jangan serobot. Jadi cuma 153 jenis ikan. Waktu mereka tangkap, waktu mereka ke darat, saudara baca. Yesus sudah menyiapkan api dan arang, ada roti dan ada ikan. Apakah ikan itu ambil dari tangkapan murid-murid? Tidak. Bukan. Yesus tahu bahwa mereka lapar. Yesus sudah siapkan ikan dan roti. Jadi Yesus tahu bagaimana keadaan kekhawatiran kita. Kita takut hari esok. Yesus berkata, aku siapkan. Firman Allah katakan apa? Yesus siapkan apa yang kita butuhkan. Yesus akan memelihara kita. Yesus berkata, datang ke sini, datang, makan. Sudah disiapkan. Luar biasa. Itu yang kedua. Api kehidupan yang ketiga, yang tadi yang pertama saya katakan hati yang kacau, yang sedih. Ya, yang pertama mah sedih meninggalkan Yerusalem. Yang kedua ialah khawatir. Yang ketiga ialah takut. Manusia seringkali takut. Ingat waktu Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya ketakutan. Takut dengan orang banyak, mereka kumpul di sebuah rumah. Dan mereka kunci rumah itu. Pintunya dikunci. Tapi Yesus sudah naik. Yesus sudah menjadi tubuh kemuliaan. Dia sudah bangkit. Dia tembus. Tidak dihalangin oleh ruangan. Yesus masuk ke rumah itu. Waktu mereka kumpul dan ketakutan. Yesus berkata apa? Perkataan pertama apa kepada mereka? Ada yang tahu? Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Karena mereka takut. Yesus datang dan berkata, aku berikan damai sejahtera. Jadi setiap kita, kalau kita masuk dalam api proses, api kehidupan, ingatlah Allah ada, Allah hadir dalam setiap keadaan saudara. Baik itu keadaan baik maupun keadaan yang buruk, Yesus hadir. Coba buka Yohanes 11 ayat yang 40. Jawab Yesus apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu apa? Jikalau yakin gak? Kalau yakin bisa melihat kemuliaan Allah, percayalah. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Penutupnya, masih ada waktu gak Leo? Bukan salah saya ya, Leo yang gini-gini. Jadi marah ke Leo kalau terlalu lewat waktu. Ini penutup aja, ini penutup. Roma 8 ayat 28. Ayat ini sangat terkenal. Saudara sering baca ayat ini. Tapi hari ini saya hanya mau saudara baca ayat yang bagian utama. Cuman satu bagian utama apa? Kita tahu sekarang. Tutup. Hanya itu saja yang mau saudara perhatikan. Kita tahu sekarang. Jadi dulu tahu nggak? Tidak. Sekarang tahu nggak? Tahu. SMA berani berkata, kita tahu sekarang. Dulu kita tidak tahu bahwa kita akan dilemparkan dan Allah hadir. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah sebetulnya selalu ada, turut bekerja, hadir dalam kehidupan kita. Ayub awalnya dia tidak tahu kenapa keluarganya harus hancur, hartanya harus hancur, dia tidak tahu.
hadir, dia mengutuk hari lahirnya. Tapi saudara perhatikan di Ayub pasal 42. Ayub berkata, dulu saya dengar kata orang, sekarang saya melihat bahwa sesungguhnya Allah hadir dalam hidup saya. Pada saat dia mengakui Allah kembalikan, Allah berkati. Saudara kalau baca nanti pulang baca ya karena waktu habis. Saudara baca Daniel 3 ayat yang terakhir 29 dan 30. Di sana dikatakan bahwa mereka dimuliakan. Bahwa Raja Nebukadnezar berkata kepada orang banyak, siapa yang berani menghina Allahnya SMA akan saya bunuh. Siapa yang berani? Sebab Allah mereka sesungguhnya Allah yang maha tinggi. Raja Nebukadnezar mengakui Raja SMA luar biasa. Dan ayat 30 dikatakan SMA Sadrak Mesak Abednego diangkat, dimuliakan. Saudara kau tetap percaya dalam api kehidupan saudara sedang diproses tapi tetap memuji Tuhan. Satu hari nanti saudara akan dimuliakan. Hidup ini hanya sementara. Ingat, jangan betah dalam dunia ini. Kita di saat ini di dunia ini tidak semakin baik. Kalau saudara lihat berita kemarin saya lihat PHK besar-besaran. Pabrik banyak yang tutup. Pabrik sepatu juga tutup. Tahun 2024 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita hanya imani bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Waktu sudah lewat. Tolong Pak tutup doa. Berdiri semuanya. Katakan Yesus ajaib. Aduh lemas sekali. 1, 2, 3. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Saudara diberkati, saya diberkati. Mari kita masuk dalam doa. Biarlah khotbah pada hari ini membuat kami tahu apa yang harus kami perbuat. Tuhan selalu melakukan hal yang baik. Sering kita tidak mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab doa kami. Tapi biarlah kami mencontoh Yesus yang berkata, kalau bisa ini disingkirkan, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Jangan suka memaksa kehendak kita. Karena kehendak kita sering tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang perlu bagi kita percaya Allah itu baik. Dan rencananya selalu untuk kebaikan kita. Itulah yang harus kita pelihara. Sehingga kami menjadi orang yang selalu berterima kasih. Menjadi orang yang selalu bersyukur. Meskipun keinginan kami tidak dikabulkan. Karena kami tahu Allah selalu memberikan yang terbaik. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan itu menyadarkan kami. Allah hadir dimanapun kita berada. Dan Allah selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti segala keinginan kita dipenuhi. Tapi yang terbaik adalah yang terbaik menurut Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu Kau menterikan dalam hati kami. Kau berkati juga Saudara Eeng ya Tuhan, tambah-tambahkan hikmatnya. Sehingga lewat Saudara Eeng kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami kembali dikuatkan, kami mulai belajar. Sehingga kami tahu apapun yang terjadi, kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami bersedia menerimanya dengan tulus. Karena kehendak Tuhan adalah terbaik bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai, sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.